Halo Happy Investor, balik lagi di acara Morning Flash tanggal 7 September. Hari ini kita akan bahas pergerakan market kemarin dan preview untuk pergerakan hari ini. GCI pada tanggal 6 September atau pergerakan kemarin ditutup flat di level 6126, di mana untuk most active stock, 3 most active stock itu ada dari BBRI, Pegas, dan Tebik. Untuk pergerakan kemarin, IHSG berhasil mencatatkan foreign transaction, yaitu net buy sebesar 361 billion, dengan top buy-nya dari BBCA sebesar 79 miliar. Sementara kita lihat ya dari indeks global, ini indeks global cenderung menguat, ditandai dengan naiknya indeks MSCI All Country World sebesar 0,3%. Investor juga terlihat merespon ya kemungkinan bertahannya era suku bunga rendah di AS. Sementara itu, harga aluminium juga meningkat ke harga tertinggi dalam 10 tahun terakhir, menyusul kekhawatiran suplai pasca kudeta di Guinea. Dari bursa domestik, IHSG mengawali pekan ini secara stagnan ya, menjelang perpanjangan kembali PPKM hingga 13 September 2021. Bank Indonesia akan merilis posisi cadangan devisa periode Agustus yang berpeluang untuk meningkat hingga sebesar 139 USD miliar. Adapun pergerakan IHSG hari ini berpotensi menguat dengan proyeksi rentang di level 6100 sampai 6169. Oke, secara dari kita lihat dari pergerakan komoditas ini coal masih menguat ya sebesar 1,25% dan juga CPO sebesar 0,49%. Sementara untuk komoditas lainnya seperti gold, crude oil, nikel, dan tin ini masih melemah. Nextnya ada company news dari Waskita Karya atau dengan ticker WSKT. Yang menargetkan untuk mendivestasi 6-7 jalan tol tahun ini. WSKT ini memasang target untuk melepas 6 hingga 7 ruas tol yang dimiliki anak usahanya, yaitu PT Waskita Toll Road. Per hingga sekarang, WSKT telah melaksanakan divestasi atas 3 ruas tol, yaitu Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, Tol Batang Semarang, dan Tol Cinere Serpong. Total nilai divestasi yang didapat ini mencapai 4,3 triliun. Sementara dari PTBA atau PT Bukit Asam, ini terus menggenjot produksi batubara pada semester kedua tahun ini. PTBA membidik target produksi batubara sebanyak 30 juta ton. Sampai paruh pertama, PTBA sudah merealisasikan produksi batubara sebesar 13,3 juta ton atau sekitar 44% dari target tahun ini. Ada energi atau energi PT Energi Mega Persada yang makin agresif menambah aset di sektor hulu migas. Dalam 2 bulan terakhir, ENRG dipastikan menjadi pemenang lelang blok migas tahap 1 2021, di mana dari 4 blok migas yang ditawarkan hanya ada 2 blok migas yang memiliki pemenang. Dari berita domestik, ini ada Jokowi yang merilis aturan PPH pengalihan kewajiban kontraktor migas. Jokowi menerbitkan aturan baru ini atas pengalihan hak atau kewajiban kontraktor pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 93 tahun 2021. Sementara untuk berita dari global, ada pesanan pabrik Jerman yang melonjak secara tidak terduga pada bulan Juli, didukung oleh kenaikan permintaan ekspor kapal. Pesanan ini naik sebesar 3,4% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kalau kita lihat dari ekonomi kalendernya, hari ini dari Indonesia ada foreign reserve ya, yang akan dirilis jam 10 untuk periode bulan Agustus. Sementara untuk kalau kita lihat dari corporate kalendernya, kita lihat ini hari ini ada RUPS dari BSWD dan kumulatif dividen dari PMMP dan LPCK. Oke, untuk rekomendasi hari ini, GCI diprediksi upward di rentang 6.100 sampai 6.169 dalam bentuk candle spinning top dan MACD positif serta stokastiknya yang netral.
Kita lihat rekomendasi saham hari ini ada MTech, PT Elang Mahkota Teknologi, yang kemarin closing di level 2090 atau naik sebesar 2,45%. Kita rekomendasikan hari ini buy dengan target price di level 2240 dan stop loss di 2050. Yang membentuk morning doji star, MACD negatif yang mengecil, dan stochastic golden cross. Ini ada dari saham dari konsumer, ada Unilever Indonesia, UNVR, yang closing di level 4.250 dan meningkat 0,24%. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 4.400 dan stop lossnya di 4.230. Yang membentuk doji, MACD positif, dan stokastiknya uptrend. Rans, PT Supra Boga Lestari. Ini closing di level 2220, meningkat cukup signifikan sebesar 13,85%. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 2.700 dan stop lossnya di 2.180. Gerakan saham ini membentuk bull flag dan juga MACD positif dan stokastiknya golden cross. Sebenarnya dari sektor farmasi ada Kimia Farma KAF yang kemarin closing di level 2.390, naik sebesar 0,84%. Kita rekomendasikan buy dengan target price di level 2.640 dan stop lossnya di 2.350. Bentuk two white soldiers, MACD negatif mengecil, dan stokastiknya golden cross. Ini ada dari sektor perbankan, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN, yang closing kemarin di level 115,5 dengan menguat sebesar 7,48%. Itu kita target price di level 1.620 dan stop lossnya di 1.450. Candle ini membentuk breakout triangle dengan MACD positif dan stokastiknya uptrend. Sekian untuk Morning Flash hari ini. Happy cuan!